Bu Lurah, Bapak Lurah yang hadir saat ini, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi. Pagi ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat. Sebelum melaksanakan tugas, Bapak dan Ibu, kita niatkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang bermanfaat. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua dan kebaikan bagi Kota Bandung yang kita cintai. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube. Sampurasun, jumpa lagi dengan saya Kasagara. Apa kabar di hari Jumat tanggal 4 Juli 2025. Sekarang saya berada di atas teras Cihamplas dan baru saja kita selesai melaksanakan apel pagi. Ada jajaran dari Satpol PP, dari kepolisian dan juga dari TNI maupun dari Dinas Lingkungan Hidup ataupun para gober. Bagaimana keseruannya, bagaimana proses pembersihan dari teras Cihamplas ini? Kita ikuti saja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe. Baiknya sahabat, saya sudah menggunakan sarung tangan, namun saya tidak menemukan alat ya, baik itu sapu, koret ataupun apa, seserok lah nukaran itunya, pokoknya nama alat-alat kebersihan. Jadi saya fokus mempublikasikan saja lah. Karena tidak ada persiapan dari rumah, karena nggak tahu juga akan ada apel seperti ini. Ada kegiatan Jumsih ya, luar biasa sekali. Ini dari jajaran kepolisian, TNI, kemudian ada dari kecamatan, ada dari Pol PP, ada dari Dinas Lingkungan Hidup, dan banyaklah yang terlibat di sini. Kita ucapkan terima kasih ya. Dan ini juga berkat sentilan Pak Gubernur ya, sehingga ada aksi seperti ini. Yang emang sayang kalau bangunan atau sky bridge di Kota Bandung ini terbengkalai ya, tidak bisa dimanfaatkan. Jadi kita fokus untuk mengabadikan saja. Karena saya licin, takut apa, mengganggu aktivitas juga ya. Kita kasih semangat saja, kita doakan untuk senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya. Pokoknya untuk teras Cihamplas yang terbaik ke depannya, dan kembali viral setelah dulu awal pembukaan viral, kemudian sekarang di pertengahan tahun 2025 di bulan Juli kembali viral ya, mengenai isu untuk melepaskan aset, dan banyak sekali opsi yang sudah dinyatakan ya oleh Pak Wali Kota Kang Farhan, mulai dari pelepasan aset, mulai dari revitalisasi, dan opsi terakhir adalah pembongkaran. Namun opsi terakhir itu menurut pendapat pribadi saya adalah terlalu ekstrim ya, karena ini proses pembangunannya aja memakan waktu yang lama dan mengganggu arus lalu lintas di kawasan Cihamplas, apalagi untuk membongkar. Selain memerlukan biaya yang besar, juga nanti akan berimbas kepada arus lalu lintas di sekitar sini. Kalau bisa dimanfaatkan kembali, kalau bisa kembali viral, dan kalau bisa diramaikan lagi, kenapa harus ditiadakan? Mungkin sentilan Pak Gubernur itu adalah S3 marketing, saya kurang tahu ya, karena beliau juga pandai dalam mempromosikan sebuah kebijakan. Jadi sekarang kita terfokus ke sini ya, ke teras Cihamplas. Wah, luar biasa. Di sini di atas bisa terlihat di kamera ya. Ini sebetulnya space ini ada seperti bacaan-bacaannya itu tentang makanan ya, makanan tradisional atau makanan khas Bandung ya. Namun sekarang diisi oleh mural atau vandalisme ya. Vandalisme merajalela di mana-mana. Di sini lantainya menggunakan granit, alasnya itu kayu ya. Dan sayang sekali kalau ini harus dibongkar. Namun demikian, apapun nanti yang menjadi keputusannya, kita selalu menghormati itu, kita menghargai itu, dan kita selalu mendukung apa yang terbaik untuk kemajuan Kota Bandung.
untuk meningkatnya kembali dunia pariwisata yang ada di Kota Bandung, terkhusus di sini di Cihampelas yang dulu sangat ikonik. Cihampelas itu dengan fashionnya, yakni jeans ya, dan di sebelah sana ada patung ikonik Superman ya kalau tidak salah, yang saat pembangunan teras Cihampelas harus dikorbankan karena tidak bisa atau badan patung ikoniknya itu menjorok ke jalan. Kita ini Pak Gubernur nih, kita sedang di teras Cihampelas. Pak Wali, kita sedang di teras Cihampelas, kita sedang melakukan Jumat bersih dari berbagai satuan. Untuk pembersihan ini yang di pinggir-pinggir ini emang terlalu beresiko ya, harus menggunakan peralatan yang safety karena ditakutkan terjatuh langsung ke sini ya, ke jalan ya. Dan ini bisa terlihat sudah ditembuhi berbagai tumbuhan karena saking lamanya tidak ada pembersihan ya. Mudah-mudahan dengan gerakan di hari Jumat ini di tanggal 4 Juli ini seterusnya akan dilakukan secara reguler, berkelanjutan, dan menumbuhkan ekonomi khusus ya, ekonomi langsung di kawasan teras Cihampelas, di kawasan Cihampelas, Taman Sari, Bandung Wetan. Selain ada tangga, di sini juga ada akses untuk disabilitas, namun seperti kondisinya seperti ini bisa terlihat ada lubang, dan ini lubangnya bisa masuk kedua kaki saya, terperosok ke sini. Perlu biaya yang besar untuk kembali merevitalisasi teras Cihampelas ini. Namun apabila itu dapat menumbuhkan nilai ekonomi yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi kelas menengah ke bawah, kenapa tidak dilakukan? Nah, sini juga ada area spot untuk nongkrong-nongkrong, ada seperti mejanya. Ini dilapisi lantai keramik. Jadi ada keramik, kemudian ada granit, dan ada yang berlantaikan kayu. Untuk meja-mejanya bisa terlihat sendiri ada yang sudah rusak. Ide pembangunannya ini dilaksanakan di tahun 2017. Saat itu sedang wali kotanya sedang Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil, dengan panjang kurang lebih 700 meter ya, dan biaya pembangunan menelan sekitar kurang lebih 50 miliar rupiah, dan selesai di tahun 2019 ya kalau saya tidak lupa ya. Pokoknya sebelum 2020 lah selesainya. Kemudian viral, rame, dan setelah bergulir waktu karena ada pandemi dan lain-lain, maka di sini ekonominya tutup ya, mati. Di sini juga ada lintasan seperti untuk bermain RC. Nih ada lintasan jalannya juga di sini. Ke sana ada akses tangga turun ke bawah, tepat di IBC ya, IBC, dan ada warung Ampera atau seberang Alfamart ini. Kita akan terus berjalan ke sana sampai ke ujung utara dan melewati Ciwok ya, Cihampas Walk. Di sebelah kiri juga terdapat tangga atau akses untuk turun ke jalan Cihampelas. Nah, ada pasukan Gober dari Cipaganti. Nah, kita sedang ada beberapa umpak ya, beberapa tingkat nih. Nah, ini adalah batu granit ya. Yang free aja. Kemudian di sini seperti ada area untuk fashion show, catwalk. Nah, ini si Teteh akan catwalk di sini nih, tuh. Catwalk model sapu. Mana model? Model. Modelnya bawa tempat sampah ya mah. Semangat Teteh. Nah, ini seperti area fashion show. Jadi untuk pertunjukan fashion di sini terdapat banyak sekali area kreatif ya di teras Cihampelas ini. Aduh, licin guys kalau
Kalau basah licin di sini. Ini dia punten pasukan catwalk di video tuh. Yang video dia. Para petugas Pol PP sedang melakukan kucing berjalan catwalk. Finishnya di sini, dan ini seperti ini lagi-lagi terdapat vandalisme ya. Ini harus disalurkan ya, tangan-tangan yang suka vandalisme, yang suka mural ini. Dan ini juga ada spot bagus ya, seperti bingkai-bingkai besi ini, dan tertutup oleh jaring besi, takutkan ada yang moncor ke sini. Dan seringkali kalau di bawah itu ketika saya melewat di jalan suka ada tetesan-tetesan air, mungkin dari sini ya, dari area sini yang menyerap ke bawah ya. Itu nggak tahu ada air kencingnya, mungkin bisa jadi. Dan sini juga ada tangga akses turun ke bawah. Tepat di depan ini nih, Promenade Hotel, Tasya promosi kayak Aston tuh. Sini juga ada buat akses disabilitas. Pasti ada akses untuk disabilitas. Tangganya seperti ini bisa terlihat ya. Oke, sayang sekali kalau dilakukan pembongkaran atau pelepasan aset. Ya nanti mungkin ada formulasi lain untuk menghidupkan kembali area teras Cihamplas ini, yang pemandangannya menurut saya pemandangannya yang sangat luar biasa ya. Bisa terlihat di sana ada jembatan Pasopati nih. Kalau di era sekarang, era viralnya TikTok, era viralnya YouTube, era viralnya media sosial, saya pikir ini akan menjadi area yang sangat worth it ya untuk dihidupkan kembali. Dan saya juga berpesan kepada nanti yang membuka tenan di sini untuk selalu menjaga kebersihan, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Kemudian para pengunjung nanti jangan lupa untuk sadar akan kebersihan, keamanan dan kenyamanannya. Di sini juga ada area charging seperti ini. Ini kayaknya udah mati ya, udah dimatikan sepertinya karena berbahaya. Seperti ini ada stop kontak yang sudah terbuka ya penutupnya, dan ini kalau terkena air tentu akan konslet ya. Namun terus sebelah sini masih ada komplit pokoknya untuk area di sini itu. Toiletnya ada juga toilet. Oke, kita lihat toilet tuh. Jadi jangan sampai membuang air sembarangan ya, karena di sini juga disediakan toilet. Ini toiletnya dikunci namun bisa masuk. Toiletnya bagus sahabat tuh, wastafelnya. Dan lagi-lagi ada penuh dengan vandalisme ya. Ini bau bau pesing ya. Toiletnya toilet jongkok. Kemungkinan airnya sudah tidak ada ya, sudah tidak jalan. Ini ada area nih, nggak tahu buat apa. Atau buat busui kayaknya mungkin. Ini sayang sekali kan, ornamen-ornamen kayu ini kan mahal ya. Namun ya demikian ya, karena sudah tidak dipergunakan, jadi terbengkalai dan tidak terawat. Oke, kita lanjut lagi. Belum seberapa nih kita berjalan. Kalau kita suka jalan pagi, olahraga pagi, nyaman untuk berjalan-jalan di sini sebetulnya. Ini ada kios-kios yang lagi-lagi penuh dengan vandalisme. Lagi-lagi penuh dengan coret-coretan. Coret-coretan semua di sini penuh dengan coret-coretan. Bahkan kursi-kursi atau tempat berduduk bersantai juga sama ya, mendapatkan perlakuan yang seperti inilah. Oke, sayang sekali soalnya. Ayo kita jalan lagi ke sana ya. Jadi inisiasi pembangunan teras Cihamplas ini itu ketika dulu tuh sering dikeluhkan kemacetan, kemudian yang banyak PKL yang berjualan di badan jalan, dan banyak lain hal sebagainya lah. Kemudian inisiasi itu direalisasikan oleh
Wali Kota Bandung saat itu Kang Emil menjadi sebuah proyek Sky Bridge di pusat kota Bandung. Dan di sini juga ada lift ya, sahabat tuh. Di sini juga ada lift. Ini meniru Sky Bridge yang ada di Singapura, Thailand dan lain-lain ya. Ini ada liftnya. Jadi yang malas berjalan menggunakan tangga itu bisa menggunakan ini lift. Namun ya liftnya karena emang sudah tidak digunakan, matilah liftnya. Nah, untuk biaya pemeliharaan dari teras Cihampelas ini yang saya dengar atau yang saya dapatkan informasinya itu sekitar 5 miliar ya. Tidak tahu tuh 5 miliar itu per tahun sepertinya ya. Jadi bukan dana yang kecil untuk memelihara ini, namun angka yang kecil bagi pemerintah. 5 miliar itu adalah angka yang kecil kalau teras Cihampelas ini bisa menghadirkan ekonomi langsung kepada warganya, kemudian bisa meningkatkan PAD dari kota Bandung itu sendiri. Nah, ini ada apa nih? Saya nggak tahu. Tangga mungkin ya, tangga darurat mungkin. Tapi nggak mungkin nih. Oke, di sini juga ada lagi tenan-tenan lagi. Di sini ada seperti ujung perahu. Lampunya masih nyala. Lampu masih nyala. Di sini juga ada CCTV ya untuk merekam semua kejadian. Namun berfungsi atau tidaknya saya kurang paham. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa difungsikan kembali. Nah, di depan ini adalah Cihampelas Walk. Mungkin ini Maya, mungkin kalau ini teras Cihampelas terhubung dengan Cihampelas Walk, mungkin akan ramai pengunjung, karena nanti aksesnya para pengunjung bisa memarkirkan kendaraan di Cihampelas Walk, kemudian bisa naik dari Cihampelas Walk dan bisa tembus ke sini ke teras Cihampelas. Mungkin kalau seperti itu idenya ke depannya bisa sangat memudahkan ya, atau minat warga itu untuk mengunjungi teras Cihampelas lebih tinggi. Nah, sini juga ada pos informasi. Ada pos informasi di sini. Oke, kita lihat ya pemandangan dari sini. Nah, ini adalah Cihampelas Walk yang setiap harinya ramai dikunjungi oleh para pengunjung ya, baik itu muda-mudi maupun tua-tui maupun para orang tua lanjut usia ya. Banyak sekali karena di sana terdapat berbagai macam toko-toko dan lain-lain lah. Pokoknya ada hiburan lah di sana. Kemudian kalau misalkan ada akses dari Ciwok menuju ke teras Cihampelas, karena di sana juga di Ciwok juga ada Sky Bridge yang kecil tuh, itu Sky Bridge-nya. Bisa nyampe ke sini kayaknya akan menjadi jauh lebih bagus ya. Dan masih ada tenan yang masih buka di sini. Jadi buat sahabat yang pengen main ke sini masih ada warung, Pak, punten Pak. Masih ada kios-kios yang berjualan di sini yang masih bertahan. Oke, kita terus jalan sampai ujung sana ya. Nanti akan saya tutup di sana. Lumayan ya, jalan pagi sekitar kurang lebih 700 meter. Bolak-balik udah 1,4 kilo ya. Itu udaranya di sini cukup bersih ya, karena memang pohon-pohon besar ini masih dipertahankan. Pohon-pohon besar peninggalan, mungkin ada peninggalan Belanda. Masih ada tenan juga di sini. Dan ini adalah salah satu jalan yang sangat bersejarah ya bagi kota Bandung, dimana di sini merupakan pusat ekonomi di zaman Hindia Belanda juga ya. Jalan yang sangat ikonik. Pokoknya siapa yang pernah kesini ya, siapa yang punya pengalaman dengan teras Cihampelas, boleh di
tuliskan di kolom komentar. Lampunya masih nyala padahal sudah jam 8 lebih ya. Ini Cihampas Walk, sedang ada pembangunan juga. Dan ini tenan-tenannya, di sini juga ada papan informasi ya. Nih, teras 4. Ini teras keempat, ada informasinya seperti ini. Oke. Kita jalan lagi ya. Jalan lagi ke sana, masih panjang sahabat. Tenang, berapa durasinya nih nggak tahu nih. Nah, untuk seperti ini, keramik-keramik ini kalau basah ini pasti licin. Pasti licin ya. Pasti serele lah. Jadi emang harus ada petugas yang standby di sekitar teras Cihampelas ini ya. Dan ini juga bagus ya. Kalau malam-malam ada lampu-lampunya gitu kan. Udahlah cocok kalau misalkan ada rencana untuk menghidupkan kembali teras Cihampelas. Di mana ya patung Spiderman teh ya? Spiderman, Superman yang kayak gitu teh. Daerah sini, daerah sana gitu kalau tidak salah mah. Nih ada pemandangan yang bagus tuh, burung merpati sedang bertengger di pinggir tembok ya, sedang cari munuk tuh, tirisin kayaknya, kedinginan. Nah ini tenan-tenan juga yang dibiarkan terbengkalai. Oke, kita lanjut lagi sahabat. Ada apa, rosplang ya, kaca yang pecah. Mungkin air-air yang menetes ke bawah itu dari resapan sini ya, resapan air hujan yang menetes ke bawah. Saya juga pernah tuh kecelakaan ketika melintas di sini. Oke, kita selesaikan perjalanan di teras Cihampelas ini sampai ke ujung paling utara. Nah, untuk daerah sini emang sudah dibersihkan ya sebelumnya. Jadi terlihat bersih, tinggal ada perbaikan. Punten. Nah, mungkin meresap dari kayu ini ke bawah dan menetes ya ke kendaraan, ke mobil, ke motor. Jadi bukan air kencing, tapi nggak tahu juga nih. Di sini juga ada banyak tanaman-tanaman. Tanamannya kan nggak usah disebor ya, karena udah kehujanan. Enak sekali sahabat kalau ada di sini. Sebetulnya ya, namun kita sangat menanti langkah apa yang diambil oleh Pak Wali Kota mengenai isu teras Cihampelas. Oke sahabat, saya sudah berada di ujung atau titik paling utara dari teras Cihampelas. Ini ada spot seperti buat berfoto ya, bentuknya prisma gitu, ada kacanya, tapi ya seperti biasa ya, kadang ada tangan-tangan jahil untuk merusak fasilitas umum ini yang menurut saya sangat disayangkan sekali. Nah, ke sana akses turun, sini juga sama akses naik dan turun. Nah, di bawah sedang ada pembersihan juga. Oke, kita akan turun ke bawah dan kita shoot ini. Tuh, keren nih. Sebetulnya sangat bagus sekali. Ada sampah. Dan masyarakat sekitar juga harusnya sudah mulai sadar ya untuk menjaga kebersihan, menjaga keamanan, karena kalau bersih, aman dan nyaman, para wisatawan juga nanti akan otomatis datang ke sini ya, tanpa harus dipromosikan. Dan sekarang sudah zaman medsos, orang posting-posting di IG, orang posting di TikTok, viral, FYP, nanti juga akan datang sendiri seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gub di Lembur Pakuan ya. Tentunya itu tanpa dikonsep akan menjadi desa wisata,
Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring populernya Pagub, dan seiring banyaknya influencer yang mengupdate mengenai Lembur Pakuan, maka sekarang kunjungan ke Lembur Pakuan perharinya tidak kurang lebih dari 1.000 orang, bahkan nyampe 10.000 orang kalau di weekend. Nah, ini dia teras Cihamplas. Bagi sahabat semua yang telah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan kita tunggu perkembangan selanjutnya mengenai teras Cihamplas. Aduh, lumayan capek. Jangan lupa untuk di like, share, dan juga subscribe. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan nanti bisa ditulis di kolom komentar ada pengalaman apa kalian mengenai teras Cihamplas. Akhir kata, lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.